Sebelum kami membahas materi mengenai analisis strategi saham, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andrea Saputra. Perkenalkan, nama saya Kadira Putri. Perkenalkan, nama saya Syira Mawati. Halo, saya Adinda Putri Kawawan. Halo, selamat kenal, nama saya Willy Suwarno. Setelah memperkenalkan diri, kita langsung saja untuk membahas materi. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Adinda Putri Kawawan. Halo, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi investasi saham. Strategi investasi saham adalah cara yang digunakan investor dalam mengelola investasi untuk memperoleh keuntungan atau return. Secara umum, strategi investasi saham dibagi menjadi dua, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Tujuan dari kedua strategi ini adalah untuk menghasilkan keuntungan dari investasi saham, namun dengan pendekatan yang sangat berbeda. Nah, masuk nih ke dalam strategi aktif dan investasi saham. Strategi aktif merupakan strategi di mana investor secara aktif melakukan jual beli saham dan memantau pergerakan pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pasar, atau biasa disebut dengan beat the market. Dengan melakukan pemilihan saham, menyesuaikan waktu beli dan jual, mencari informasi mendalam, serta mengikuti pergerakan harga saham untuk mendapatkan return abnormal. Investor aktif biasanya mencari informasi pasar, memantau harga saham setiap hari, melakukan transaksi dalam jangka pendek, membutuhkan kemampuan analisis saham. Tujuan utama strategi aktif adalah memperoleh abnormal return dari perubahan harga saham. Strategi aktif dalam investasi saham. Bekal utama bagi investor aktif adalah keahlian dalam menganalisis aset atau saham. Mereka menggunakan analisis ini untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Contoh profesi yang memerlukan investasi aktif adalah manajer portofolio dan tim riset mereka, yang mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif. Jenis strategi aktif itu ada 3. Yang pertama ada pemilihan saham stock picking. Strategi ini melibatkan investor yang secara aktif menganalisis dan memilih saham-saham terbaik yang diperkirakan akan memberikan kombinasi return dan risiko yang optimal dibandingkan alternatif lain. Analisis ini sangat mengandalkan pendekatan analisis fundamental untuk memahami prospek saham di masa depan. Yang kedua itu ada rotasi sektor atau sektor rotation. Investor dapat menerapkan strategi rotasi sektor dengan 2 cara utama, yaitu ada antisipasi perubahan siklus ekonomi, yaitu berinvestasi pada saham-saham dari sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari. Yang kedua ada modifikasi bobot portofolio, mengubah bobot portofolio saham di berbagai sektor industri berdasarkan ekspektasi kinerja sektor tersebut. Yang ketiga ada jenis strategi aktif, yaitu strategi momentum harga, price momentum strategi. Strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan laba atau earning atau pertumbuhan perusahaan. Investor mencari saham yang sudah menunjukkan tren kenaikan harga dan membeli dengan harapan tren tersebut akan terus berlanjut. Oke, next ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan strategi pasif dalam investasi saham. Strategi pasif adalah pendekatan di mana investor membiarkan investasi mereka mengikuti naik turunnya kinerja indeks pasar, tanpa perlu sering berinteraksi atau melakukan banyak transaksi. Strategi ini berasumsi bahwa pasar modal tidak melakukan mispricing secara signifikan, atau jika terjadi mispricing, investor percaya bahwa mereka tidak dapat secara konsisten menemukan dan memanfaatkannya. Tujuan investasi pasif umumnya untuk jangka panjang, dengan mentalitas buy and hold atau beli dan tahan. Investor dapat menggunakan strategi aktif untuk memilih sekuritas atau reksadana pada awalnya, tetapi kemudian menguncinya untuk menahannya dalam jangka panjang, dan ini umumnya dianggap sebagai strategi pasif. Keuntungan dari investasi pasif. Yang pertama itu ada efek compounding atau akumulasi.
Keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga saham atau dividen diinvestasikan kembali, sehingga menghasilkan pertumbuhan eksponensial. Yang kedua ada keterlibatan minimal. Strategi ini tidak memerlukan pemantauan dan transaksi yang sering, sehingga cocok untuk investor dengan waktu terbatas. Dan yang ketiga ada hemat biaya. Jumlah transaksi yang lebih sedikit berarti biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan strategi aktif, memungkinkan lebih banyak dana diinvestasikan daripada untuk membayar biaya. Lalu apa saja jenis strategi pasif? Yang pertama itu ada strategi beli dan simpan atau buy and hold. Investor melakukan pembelian sejumlah saham dan mempertahankannya untuk beberapa waktu tertentu, bisa bertahun-tahun atau dekade. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menghindarkan biaya transaksi yang tinggi dan biaya tambahan lainnya yang terkait dengan perdagangan aktif. Lalu yang kedua ada strategi mengikuti indeks atau index investing. Strategi ini melibatkan pembelian instrumen investasi seperti reksadana indeks atau ETF yang dirancang untuk meniru kinerja suatu indeks pasar tertentu, misalnya indeks pasar saham utama. Investor berharap bahwa kinerja investasi mereka akan menduplikasi kinerja indeks pasar tersebut, sehingga mereka memperoleh return yang sebanding dengan return pasar. Lalu selanjutnya ada analisis saham. Analisis saham digunakan untuk membantu investor menentukan keputusan investasi. Secara umum, terdapat dua jenis analisis saham. Yang pertama ada analisis fundamental dan yang kedua ada analisis teknikal. Analisis dilakukan untuk memperkirakan harga saham dan prospek perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang mempelajari kondisi dan kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui nilai intrinsik saham. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah harga saham saat ini sesuai dengan kondisi perusahaan. Analisis fundamental menggunakan laporan keuangan, kondisi perusahaan, dan prospek bisnis perusahaan. Analisis fundamental mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk memahami sifat dasar dan karakteristik operasional perusahaan publik agar investor atau trader yang memiliki petunjuk mengenai saham mana yang akan diinvestasikan. Dan pendekatan analisis fundamental. Yang pertama itu ada top down. Pendekatan top down adalah metode analisis yang dimulai dari kondisi ekonomi secara luas. Kemudian dilanjutkan ke sektor industri dan terakhir ke perusahaan. Dalam pendekatan ini, investor terlebih dahulu melihat kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi dalam negeri, prospek sektor usaha, dan kondisi fundamental perusahaan tersebut. Jika kondisi ekonomi dan sektor industri diperkirakan berkembang dengan baik, maka perusahaan dalam sektor tersebut juga memiliki peluang pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, investor memilih saham perusahaan yang berada pada sektor yang memiliki prospek paling bagus. Dan yang kedua ada bottom up. Pendekatan bottom up merupakan kebalikan dari top down. Dalam pendekatan ini, investor lebih fokus menganalisis perusahaan secara detail tanpa terlalu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum. Investor akan mempelajari dari laporan keuangan perusahaan, tingkat laba perusahaan, kinerja operasional perusahaan, daya saing perusahaan, dan manajemen perusahaan. Pendekatan ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam dalam waktu lebih lama karena investor harus memahami kondisi perusahaan secara rinci. Tujuannya agar investor benar-benar mengetahui kualitas perusahaan sebelum membeli sahamnya. Selanjutnya ada cara analisis fundamental. Yang pertama itu memperlihatkan kinerja dan kondisi perusahaan. Investor harus mempelajari kondisi dan performa perusahaan sebelum membeli saham. Hal yang diperhatikan biasanya meliputi pertumbuhan laba, penjualan aset, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan secara konsisten. Selain melihat kondisi saat ini, investor juga harus mempertimbangkan apakah perusahaan memiliki prospek yang baik untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Selanjutnya ada menentukan harga wajar saham. Tujuan investor membeli saham bahkan bukan hanya mencari perusahaan yang bagus,
tetapi juga membeli saham pada harga yang wajar atau murah. Untuk menentukan harga wajar saham, investor dapat menggunakan beberapa indikator seperti price to book value dan price earning ratio. Melalui indikator tersebut, investor dapat dibandingkan harga saham perusahaan dengan perusahaan lain dalam sektor yang sama, sehingga dapat mengetahui apakah harga saham terlalu mahal atau masih layak untuk dibeli. Cara analisis fundamental yaitu monitoring dan evaluasi saham. Investasi saham tidak berhenti setelah membeli saham. Investor tetap harus memantau perkembangan perusahaan dan kondisi pasar secara rutin. Monitoring dilakukan untuk mengetahui ada 4 poin, yaitu poin pertama, perubahan kondisi perusahaan, poin kedua, pergerakan harga saham, yang ketiga, kondisi ekonomi dan industri, yang keempat, waktu yang tepat untuk menjual atau mempertahankan saham. Dengan evaluasi yang rutin, investor dapat mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan peluang memperoleh keuntungan. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode analisis saham yang menggunakan data harga saham di masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Pendekatan ini lebih fokus kepada grafik harga saham, volume perdagangan, tren pasar, pola pergerakan harga. Analisis teknikal beranggapan bahwa semua informasi pasar sudah tercermin dalam harga saham, sehingga investor cukup menganalisis pergerakan harga dan pola grafik untuk menentukan keputusan investasi. Analisis ini umumnya digunakan oleh trader yang melakukan transaksi jangka pendek karena lebih menekankan pada waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Tujuan analisis teknikal yaitu yang pertama ada mendeteksi naik turunnya harga saham. Analisis teknikal digunakan untuk melihat arah pergerakan harga saham melalui tren dan pola grafik yang terbentuk dari data harga sebelumnya. Dengan melihat pola tersebut, investor dapat memperkirakan apakah harga saham akan naik atau turun, sehingga dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih tepat. Terus ada lagi yaitu memberikan sinyal beli dan jual. Analisis teknikal membantu investor mengetahui kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual saham melalui indikator-indikator tertentu. Jika indikator menunjukkan harga saham berpotensi naik, maka investor dapat mengambil posisi beli. Sebaliknya, jika indikator menunjukkan harga berpotensi turun, investor dapat menjual saham untuk menghindari kerugian. Indikator analisis teknikal, Relative Strength Index atau RSI. RSI adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan pergerakan harga saham dan mengetahui kondisi overbought atau jenuh beli atau oversold, jenuh jual. RSI memiliki skala dari 0 sampai 100. RSI di atas 70 menunjukkan kondisi overbought, artinya harga saham sudah terlalu tinggi dan berpotensi turun. RSI di bawah 30 menunjukkan kondisi oversold, artinya harga saham terlalu rendah dan berpotensi naik. Indikator ini membantu investor menentukan momentum pergerakan harga saham. Ada juga namanya Moving Average Convergence Difference atau MACD. Di sini MACD adalah indikator yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua moving average atau rata-rata harga saham. MACD digunakan untuk yaitu melihat arah tren harga, mengukur momentum pergerakan harga, menentukan sinyal beli dan jual. Indikator ini banyak digunakan karena dianggap fleksibel dan mudah dipahami oleh trader. Di sini ada ilustrasi. Ilustrasi ini tuh menggambarkan pergerakan indikator teknikal yang digunakan untuk menganalisis tren harga saham. Ketika garis MACD memotong garis sinyal ke atas, itu muncul sinyal beli bullish crossover. Nah, sebaliknya jika memotong ke bawah, muncul sinyal jual bearish crossover. Selain itu, perbedaan arah antara indikator dan harga saham disebut divergence yang dapat menjadi tanda awal terjadinya pembalikan tren harga saham. Nah, di sini dalam penggunaan MACD terdapat istilah crossover dan divergent. Nah, crossover itu terjadi ketika garis MACD memotong garis sinyal. Jika garis MACD memotong ke atas garis sinyal, maka kondisi pasar dianggap bullish atau harga saham diperkirakan akan naik sehingga dapat menjadi sinyal beli bagi investor. Nah, sebaliknya jika MACD memotong ke bawah garis sinyal, maka kondisi pasar dianggap bearish atau harga saham diperkirakan akan
akan turun sehingga dapat menjadi sinyal jual. Selain crossover, di sini juga terdapat divergence yang terjadi ketika arah pergerakan indikator berbeda dengan arah harga sahamnya. Nah, kondisi ini tuh biasanya menjadi tanda bahwa tren harga saham kemungkinan akan berubah. Nah, divergence sering digunakan investor untuk mendeteksi pembalikan arah harga lebih awal sebelum perubahan benar-benar terjadi. Dalam analisis teknikal juga terdapat oscillator, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi overbought dan oversold dalam jangka pendek. Yang oscillator itu bergerak di antara batas nilai tertentu dan membantu investor melihat apakah harga sahamnya sudah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, beberapa indikator seperti RSI or MACD itu termasuk ke dalam kelompok oscillator. Selanjutnya di sini ada Bollinger Band, adalah indikator teknikal yang digunakan untuk melihat volatilitas dan batas pergerakan harga saham. Nah, Bollinger Band itu terdiri dari 3 garis. Yang pertama ada upper band, yaitu naik ke atas, middle band itu di tengah-tengah garis, lower band atau enggak yang paling rendah. Nah, ketiga garis tersebut bergerak mengikuti perubahan harga saham. Jika harganya mendekati upper band, maka saham dianggap berada pada paling tinggi. Nah, sedangkan jika menyentuh lower band, itu saham dianggap berada paling di harga rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan materi yang terakhir, pendekatan portofolio modern. Pendekatan portofolio modern menekankan pentingnya diverifikasi, investasi, dan efisiensi pasar. Pendekatan ini didasarkan kepada hipotesis pasar efisien, yaitu harga saham dianggap telah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia di pasar. Oleh karena itu, investor sulit memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten. Dalam pendekatan ini, investor perlu melakukan analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Tujuannya adalah untuk membentuk portofolio investasi yang mampu memberikan return optimal dengan risiko yang lebih terkendali. Kesimpulan. Selanjutnya, dari kesimpulan materi ini adalah strategi investasi saham pada dasarnya dibagi menjadi strategi aktif dan strategi pasif. Strategi aktif dilakukan dengan cara membeli dan menjual saham secara aktif untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Sementara strategi pasif dilakukan dengan membeli saham dan menahannya dalam jangka panjang dengan harapan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan nilai investasi. Dalam melakukan investasi saham, investor juga perlu memahami analisis saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental dilakukan untuk menilai kondisi dan prospek perusahaan berdasarkan kinerja keuangan dan nilai intrinsik. Sedangkan analisis teknikal digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan grafik, tren, dan data-data harga saham masa lalu. Dengan memahami strategi investasi dan metode analisis saham, investor dapat mengambil keputusan investasi dengan baik, mengurangi risiko kerugian, serta meningkatkan peluang memperoleh keuntungan dalam investasi saham. Jadi materi dari kelompok kami harap materi yang kami jelaskan bisa diikuti oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.